Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Melisa Ayu Pertama dan rekan saya Fitrianti, Ospianilda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Pit. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabar Bu Pit? Alhamdulillah baik ya Bu. Begini Bu Pit, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan kita ambil. Penilaiannya yang akan menilai coaching apakah sesuai dengan rubrik penilaiannya. Seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching atau kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik ya Bu Bit, pertanyaan yang pertama yaitu apa kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan pada hari ini? Baik Bu Ayu, yang kompetensi Iya. yang saya kembangkan itu yang pertama Bu Ayu adalah kehadiran umum, koordinasi, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Secara spesifik mungkin yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah pemecahan masalah. Demikianlah pra-observasi kali ini ya Bu. Mudah-mudahan bisa sukses dan silakan melakukan coaching bersama coach Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bu Ayu. Ya. Assalamualaikum Bu Os. Salam Bu Pit. Apa kabar Bu Os hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Pit. Alhamdulillah. Iya Bu Os, kemarin Bu Os hubungin saya, katanya ada yang membicarakan. Kira kita membicarakan apa Bu? Iya Bu Pit. Ada yang mengganjal di pikiran saya Bu Pit. Sekarang ini kita akan ada tugas CGP banyak. Lagi ada tugas PPG saya. Jadi saya merasa khawatir dalam menyelesaikan masalah tugas ini karena jaringan di tempat saya itu susah Bu Pit. Oh begitu ya Bu Os. Jadi di dalam upload tugas. Ya, jadi Bu Os ini terkendala jaring wifi ya Bu Os ya? Ya, betul. Sehingga tugas CGP yang begitu banyak butuh banget itu jaringannya Bu Os ya? Ya. Nah kira-kira Bu Os, apa sih penyebabnya ya atau kendala apa ya sehingga jaringan tempat Bu Os itu tidak lancar? Mungkin karena tempat kami itu kan jauh Bu Pit, dekat di gunung. Oh di pegunungan ya Bu Os ya? Ya, jadi Ya. mungkin itu kendala salah satu jaringan susah untuk dapat di sana. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu saja. Oh begitu. Nah kira-kira Bu Os sebenarnya dengan kondisi medan Bu Os yang seperti itu dengan tugas yang banyak, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Os harapkan? Saya menginginkan jaringan itu bagus gitu, sehingga saya tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas CGP dan tugas PPG ini. Karena kalau di rumah jaringannya susah Bu Pit, yang misalnya hanya di sekolah. Sementara di sekolah kita jadwalnya penuh mengajarkan, apalagi saya mengajar kelas 6, saya nggak bisa meninggalkan anak karena mereka sedang aktif-aktifnya, sedang masa pubertasnya kan. Jadi saya harus mengejarkannya pulang sekolah, sementara di rumah jaringannya tidak dapat. Jadi kadang saya merasa kewalahan dalam mengirimkan tugas dan membuat tugas itu takut terlambat Bu Pit. Oh seperti itu ya. Berarti Bu Os memiliki permasalahan yang kompleks sekali ya, CGP-nya, PPG-nya, apalagi terkendala oleh jaringan. Nah kira-kira nih Bu Os, dengan situasi Bu Os sekarang, kira-kira apa ya kira-kira langkah yang bisa Bu Os ambil nih supaya Bu Os bisa keluar dari masalah Bu Os? Jadi begini Bu Pit, langkah yang bisa saya ambil, saya harus bisa
berada di sekolah Bukit, karena jaringan yang ada di sekolah tuh jaringan yang ada tuh hanya ada di sekolah Bukit. Oh begitu. Jadi saya harus meluangkan waktu pulang sekolah itu untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kalau saya langsung pulang ke rumah, nanti saya tidak bisa mengerjakan tugasnya Bukit. Oh seperti itu. Jadi buat harus apa ya, harus berada di sekolah ya, Iya. karena ada sekolah yang bisa. Nah jadi kalau kita ibaratkan nih bos, kondisi bos sekarang dengan medan area bos yang terkenal baik ini, kalau kita boleh lihat ranking nilainya nih bos, dengan harapan bos nih kira-kira berapa ya? Kalau kita kasih rentang nih 1 sampai 10 misalnya, itu poinnya berapa? Kalau untuk wifi, kalau di rumah saya mungkin rentangnya 5 lah Bukit. Oh 5 ya bos ya, berarti Sulit. nggak jauh dari harapan ya Iya. bos ya. Dari nggak dia dapat. Nah dengan keadaan demikian bu bos, kira-kira apa ya alternatif lain nih kira-kira yang harus spesifik nih yang lebih memudahkan bu bos nih dalam melaksanakan tugas bu bos sebagai peserta BPG ya. Lancar lah bu bos urusannya gitu. Jadi sepertinya Bukit saya harus meluangkan waktu pulang sekolah selama paling tidak sampai jam 3 saya di sekolah, saya selesaikan dulu tugas-tugas, baru saya pulang ke rumah. Tapi kalau pulang sekolah saya langsung pulang ke rumah, otomatis saya tidak bisa mengerjakan tugas saya di rumah Bukit. Jadi mungkin itu solusinya Bukit, saya harus kerjakan di sekolah karena di sekolah yang jaringannya yang bagus Bukit. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak yang lain nih yang bisa buat minta pertolongan? Katakanlah bisa berbagi dengan dengan tindakan, ada nggak? Mungkin saya bisa minta tolong kepada teman sejawat saya Bukit. Saya kalau kondisi jaringan saya lemah, saya minta tolong kepada dia untuk bisa meminjamkan Androidnya mungkin untuk jaringan supaya saya bisa menyelesaikan tugas saya itu nantinya Bukit. Baik, nah, kira-kira di kapan nih bisa nanti Mungkin supaya tugas saya bisa cepat selesai, mungkin mulai besok saya akan mencoba lakukan Bukit, walaupun saya harus merelakan atau membagi waktu ya, untuk di rumah dengan anak-anak dan tugas yang akan saya kerjakan demi siapnya tugas saya itu Bukit. luar biasa sekali ya bos ya. Oke bos, yang terakhir nih, kira-kira komitmen seperti apa yang ingin bos lakukan nih supaya semuanya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan bos? Di komitmen saya harus bisa membagi waktu saya untuk anak-anak di rumah, untuk keluarga dengan tugas yang harus saya selesaikan karena tugas ini kan memiliki waktu dudatnya Bukit ya. Jadi saya harus bisa meluangkan waktu supaya tugas saya selesai, saya tidak ketar-ketir nantinya dengan tugas saya karena jaringan tadi, dan saya harus standby, maksudnya bisa membagi waktu di sekolah mengerjakan tugas tersebut baru saya pulang ke rumah Bukit. Ya luar biasa sekali bos ya, dengan kompleksitas masalah yang bos hadapi, Iya. bos harus berbagi waktu dengan keluarga, dengan sekolah, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu rencana bos berjalan lancar dan dipermudahkan dan bukan mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi ya bos. Iya Bukit. Kira-kira apakah masih ada bos yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada Bukit, saya merasa senang karena dapat berbagi cerita dengan Bukit. Rasanya perasaan saya plong karena tadi kemarin saya memikirkan bagaimana ternyata saya sudah menemukan solusinya sendiri Bukit. Saya harus bisa membagi waktu saya ternyata untuk mendapatkan jaringan wifi yang baik Bukit. Baik, berarti sekarang bahagia itu tentunya bos Iya, ya, dapat alhamdulillah, menemukan Bukit. solusi sendiri. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya bos. Ya, Mungkin saya kira pertemuan satu kita hari ini itu saja bos. Terima kasih atas cerita dan pengalamannya. Sukses selalu. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam Bukit. Dan jadi Bu, tadi kan sudah melakukan coaching bersama coachingnya ya Bu ya. Lalu di akhir pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Dit. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Sebagai coach, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menyampaikan dan mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Alur Tirta
tersebut dapat menggali koci, menceritakan masalahnya tersebut dan menemukan solusi. Oh, oke. Menurut saya, observer, Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Koci tadi berjalan dengan baik. Proses alur ceritanya juga sudah sesuai dengan Ibu sudah menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan dan Koci tadi sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami dari proses alur cerita dan dapat proses coaching yang lebih baik. Oke Ibu Pit, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih Ibu Pit. Terima kasih kembali Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Pit. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya melakukan beberapa pertanyaan yang akan kita ambil penilaiannya. Saya akan menilai coaching apakah sesuai dengan rubrik yang penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, pembukaan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik Bu Ayu, sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Ayu. Apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Baik Ibu Pit, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ayu. Lalu kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu Pit, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu Pit, saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atau dapat menemukan langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, Bayu, demikianlah observasi kita kali ini ya Bu. Silahkan melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, kemarin Ibu Gus kan menghubungi saya untuk bertemu hari ini. Kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa ya Ibu Gus ya? Iya betul Bu Ayu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu. Saya mau sharing Bu Ayu. Oke. Kira-kira apa yang Ibu Gus ceritakan? Gini Bu, terkait dengan rekan kerja saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi, masih tetap menggunakan metode drama. Padahal kita ketahui ya Bu ya, perkembangan teknologi semakin canggih, semakin pesat, tapi guru di sekolah saya masih ingin mengadakan perubahan yang masih mengadakan pembelajaran konvensional sehingga pembelajaran kurang bervariasi. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu Gus ini adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul sekali Bu. Karena modelnya masih sama saja Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Gus harapkan? Saya mengharapkan adanya perubahan dan saya ingin lihat bahwasanya guru-guru di sekolah saya dapat melakukan perubahan dalam melakukan model pembelajaran. Oke. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Gus inginkan atau yang ingin Ibu Gus dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam menyampaikan materi, misalnya metode-metodenya atau modelnya atau medianya pembelajarannya bervariasi, misalnya menggunakan aktivitas pembelajaran
dengan memakai slide seperti PowerPoint, menggunakan infocus, itu sudah lebih baik daripada mengadakan mode ceramah saja tanpa adanya media. Oke, yang dari Ibu sampaikan bahwa menggunakan pembelajaran menggunakan metode atau model ataupun media itu bisa dikondisikan yang ideal ya Bu ya. Iya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu itu sudah level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih berada di level 4 karena sekolah itu masih banyak guru senior yang masih betah di zona aman. Oke. Kalau kondisi sekarang kira-kira ke level berapa yang Ibu inginkan untuk kondisi sekolah Ibu yang akan Ibu lakukan? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 6 kali Bu ya, karena level 3 agak sulit mengingat banyaknya guru senior. Jadi level 4 ke level 6 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk mengadakan perubahan tersebut? Saya masih memikirkan cara apa yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin saya akan melakukan monitoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara bergantian. Seperti itu Bu Ayu. Oke, berarti Bu Gus akan melakukan dengan cara mentoring ya atau pendampingan. Kira-kira ada nggak strategi lain yang akan Ibu lakukan? Nanti saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Oke, berarti budaya akan menyampaikannya dengan cara mentoring, pendampingan, dan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga cara ini, menurut Ibu Gus, yang nyaman atau cepat direalisasikan yang mana ya Bu ya? Nanti saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam workshop. Sepertinya yang saya ambil yaitu kegiatan monitoring Bu. Karena kalau workshop itu kan butuh persiapan yang lebih matang, butuh narasumber, serta biaya juga, serta memakan waktu yang sangat lama. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira butuh bantuan atau support dari siapa saja ya Bu ya? Ada Bu, mungkin saya akan minta bantuan pada rekan di sekolah yang memiliki ahli di bidang IT. Berarti Ibu Gus akan melakukan dengan cara kolaborasi ya Bu ya. Jadi kapan kira-kira Ibu Gus akan lakukan mentoring ini Bu? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya. Oke Bu Gus ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Dari percakapan kita hari ini, saya dapat menggambarkan bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara monitoring yang dibantu oleh rekan saya yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Berarti budaya sudah memiliki gambaran ya bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Oke budaya, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Saya tunggu cerita-cerita lainnya dari budaya. Oke Bu Ayu, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di sekolah saya. Oke budaya, assalamualaikum. Bu Ayu, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama coachingnya. Di akhir pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian pengembangan yang ini? Baik Ibu, sebagai coach saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menyampaikan tujuan mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Alur Tirta tersebut dapat menggali coaching, menceritakan masalahnya tersebut dan menemukan solusi-solusinya. Oke, menurut saya Oktober, Ibu sudah melakukan coaching bersama coachingnya berjalan dengan baik. Proses aludikannya sudah sesuai dan Ibu sudah menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menimbulkan solusinya dari masalahnya dan coaching tadi sudah kenakan sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir ya Wahyu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Ibu Pit, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami dari proses Alur Tirta dan dapat proses coaching ini dengan lebih baik lagi Ibu. Oke Bu Ayu, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.